damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini Senin 17 April 2023, renungan harian sesuai dengan Almanak Nas GKE. Namun sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan juga melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan pada hari ini diambil dari Hakim pasal 6 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-40 dengan judul perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika Engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang Kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat penggirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa Engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang Kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang hakim yang bernama Gideon. Ia diutus Tuhan Allah untuk membebaskan orang Israel dari orang-orang Midian yang menganiaya mereka pada saat itu. Hal ini Tuhan tunjukkan betapa Ia masih mengasihi umat-Nya untuk bertobat dari kesalahan mereka, yaitu menyembah Baal. Ketika orang Israel datang untuk berseru kepada Allah, demikian yang diperbuatnya, yaitu menolong orang Israel melewati perantaraannya seorang hakim muda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun di sini pada awalnya Gideon ragu dan merasa tidak pantas, tapi dia yakin dan percaya bahwa Allah akan menyertai dan memberi kuasanya untuk melawan orang Midian. Akhirnya ia mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah sebagai rasa syukur dan mendirikan mezbah baginya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati dan dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pesan apa yang dapat kita ambil melalui keberanian Gideon ini? Merupakan hal yang dapat kita contohi tentunya. Yang pertama, jangan bimbang dan takut, sebab Tuhan akan senantiasa ada untuk menyertai kita dalam menghadapi setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, yang kedua, yaitu ikuti setiap perkataan dari firman yang Tuhan sampaikan, maka itu semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan beritakan. Tuhan menunjukkan kesetiaan dan pengampunannya bagi kita yang berseru meminta pertolongan darinya. Walaupun dalam pembacaan kita pada saat ini Gideon bertanya dan ingin Allah memberikan apa yang dia harapkan, dan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan Allah menyampaikan agar hakim Gideon ini dapat memberi keselamatan dan juga pembebasan orang Israel melalui Allah yang akan senantiasa bekerja dalam setiap langkah kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin.
Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Terbukti nyata Tuhan, hingga pada saat ini kami tetap diberikan nafas kehidupan untuk menikmati setiap karya dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah bersama mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang kiranya boleh mengajarkan dan mengingatkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk selalu berada di jalan yang Tuhan inginkan. Dan kami boleh senantiasa melakukan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Tuhan pasti akan memampukan dan memberikan kami kesanggupan untuk menjalaninya. Dasarnya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami bagi Majelis Resort GKI Puruk Cahu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap hal yang boleh terjadi dalam setiap program, rancangan, dan kegiatan yang boleh dilaksanakan, itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang boleh senantiasa dijalani, biarlah itu membawa sukacita dan juga kedamaian dalam setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan Murung Raya pada saat ini, kiranya Engkau juga senantiasa menjauhkan sakit penyakit dan juga mara bahaya. Dan apapun yang boleh terjadi, baik setiap pergumulan permasalahan yang ada, Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk dapat mengatasinya. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat yang ada pada saat ini, yaitu jemaat Hobara, Konut, dan seluruh jemaat di wilayah Resort Puruk Cahu. Kiranya Engkau juga senantiasa melihat dan mengetahui setiap pergumulan dalam pelayanan, dalam setiap pekerjaan, usaha, dan apapun yang boleh dilakukan jemaat-Mu, terkhusus jemaat yang ada di Hobara, Konut saat ini Tuhan. Engkau senantiasa menjamah, menopang setiap kehidupan mereka. Tuhan ada senantiasa menolong mereka, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Apabila mereka saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kesehatan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah seluruh doa kami yang kami akhiri bersama dengan doa yang telah Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.